Mengenal ruatan bumi tradisi masyarakat di desa-desa. Hingga saat ini, masyarakat di berbagai desa di wilayah Kerawang, Subang, dan Purwakarta ada yang masih menjalankan tradisi peninggalan nenek moyangnya yang telah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi dimaksud adalah berupa upacara ruatan bumi, ya. Ruatan bumi yaitu ritual manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang telah diperoleh dari hasil bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat. Kalau bahasa Indonesianya merawat, yang artinya melihara atau mengumpulkan. Makna dari mengumpulkan adalah mengajak masyarakat seluruh kampung berbuat hasil buminya untuk dikumpulkan, baik yang masih mentah maupun yang sudah jadi atau dalam taraf pengolahan. Tujuannya selain rasa syukur tadi, sekaligus sebagai tindakan tolak bala dan penghormatan terhadap para leluhurnya. Pelaksanaan ruat bumi biasanya berlangsung di tanah lapang. Meski masing-masing daerah memiliki ciri sendiri-sendiri, namun pada intinya, mereka melakukan ritual keagamaan yang kental dengan peristiwa budaya. Saya ulangi ya. Pada intinya, mereka melakukan ritual keagamaan yang kental dengan peristiwa budaya. Pelaksanaan ritual bumi ini biasanya akibat terjadinya bencana alam yang menimpa wilayah atau tempat tinggal mereka. Setelah bencana lewat, mereka kemudian melaksanakan ruatan bumi agar bencana tidak terjadi lagi. Di daerah Bancai, Kecamatan Ciater dan sekitarnya, ruatan bumi masih dipelihara dan dijalankan dengan sangat hikmat oleh masyarakat setempat sesuai yang diwariskan orang-orang tua terdahulu. Bahkan oleh pemerintah Kabupaten Subang dijadikan agenda budaya dan pariwisata. Ruatan bumi di daerah ini memang sangat unik dan menarik karena kekuatan tradisi di masa lalu yang terus terpelihara dengan baik. Di tengah modernisasi dan arus globalisasi yang sulit untuk dibendung, ruatan bumi tentu saja menghadapi ancaman menuju kepunahan. Di beberapa tempat sudah mulai hilang. Contoh di desa Tambak Mekar, tempatnya di Kampung Rancabango, ruatan bumi sudah hilang sama sekali. Padahal sekitar 20 tahun yang lalu, setiap menjelang bulan Maulud selalu diselenggarakan ruat bumi dengan pimpinan tertua kampung. Warga setempat berkumpul di tanah lapang dekat pohon minong sambil membawa tumpeng. Forum itu sekaligus digunakan untuk bersilaturahmi di antara warga. Karena setelah ritual keragaman selesai, seluruh warga bergembira ria, murak tumpeng sambil ngobrol dan bersenda gurau. Kita ada lagi peristiwa seperti itu di Rancabango. Selain akibat modernisasi dan arus globalisasi, di beberapa tempat disebabkan oleh larangan dan pemahaman agama yang semakin tinggi. Ada di antara daerah yang sama sekali menghentikannya karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Bisa jadi begitu mengingat upacara ruatan bumi sangat kental dengan dupa dan kemenyan yang oleh sebagian kalangan dinilai berasal dari ajaran Hindu atau Buddha. Apa saja rangkaian pelaksanaan peristiwa ruatan bumi itu? Yang pertama, dadahut. Dadahut, yaitu persiapan yang dilakukan masyarakat mulai dari pembentukan panitia, musyawarah pelaksanaan ruatan bumi, pengumpulan biaya, membuat makanan, membuat pintu, membuat sawen atau daun janur dari daun kawung. Kegiatan dadahut ini biasanya dilakukan sebulan sebelum pelaksanaan. Yang kedua, ngadiekeun, yaitu ritual khusus bertempat di goa yang dilakukan ketua adat dengan menyajikan banyak sesajen. Tujuannya meminta izin kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya seluruh penduduk dan kampungnya dijauhkan dari musibah mara bahaya.
Ketiga, ijab kabul memotong munding, yaitu berdoa sekaligus sambutan tetua adat sebelum menyembelih kerbau. Keempat, ngalawar. Ngalawar yaitu nyuguh atau nyimpan sasaji di setiap sudut kampung. Ngalawar dimaksudkan untuk menghormati para leluhur masyarakat di daerah itu. Ngalawar dimulai dengan menyimpan sesaji di tengah-tengah kampung, kemudian dilanjutkan di tempat sudut kampung. Sesaji atau sesajen untuk ngalawar ini dibungkus dalam ukuran kecil yang di dalamnya terdapat aneka makanan yang terbuat dari beras. Kelima, salawatan, yaitu mengucap puji-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya di masjid-masjid. Sholawatan dimulai setelah maghrib sampai menjelang isya. Keenam, pertunjukan seni gembyung yang dilakukan pada malam hari. Ketujuh, numbal, yaitu upacara sakral dengan mengubur sesaji dan makanan yang terbuat dari beras. Tujuan numbal adalah mengurip bumi munarlewi, yang artinya hasil bumi dan segala hal yang dilakukan penduduk kampung bisa bermanfaat. Bahan untuk numbal antara lain kelapa hijau, sesepahen, telur, gula merah, rempah-rempah, ayam kampung, pisang, tebu, jawer kotok. Prosesinya setelah ritual keagamaan dilanjutkan dengan menyembelih ayam kampung. Ayam tersebut dipotong-potong untuk disimpan dalam lubang tertentu yang telah digali. Berikutnya adalah menanam pohon pisang, tebu, jawer kotok, dan hanjuang yang disiram air beras. Kedelapan, helaran, yaitu iring-iringan masyarakat dimulai dari tempat pelaksanaan ruatan menuju situs makam leluhur. Dalam helaran ini ikut memeriahkan seni beluk, pembawa parukuyan kedua kosong pinip sepuh, usungan, dongdang, seni dongdog, saung sangar, usung tumpeng, dongdang makanan, seni rongkong, dan tari-tarian pembawa kerajinan. Kesembilan, sawer. Sawer yaitu melantunkan syair buhun atau leluhur. Syair berisi puji-pujian terhadap sang pencipta, para leluhur, dan Nyai Pohaci atau Dewi Sri. Ke-10, ijab Rasul, yaitu ritual untuk menutup pelaksanaan ruatan bumi yang dipimpin ketua adat. Setelah acara sakral biasanya dilanjutkan hiburan, wayang golek atau kesenian lain yang bernuansa Islam. Jadi acara ruatan itu filosofinya luar biasa, karena untuk mengumpulkan masyarakat dengan adat itu luar biasa, rukun, agem, pokoknya nama sejajar ya. Dulu mah rukunnya dengan adat itu ya, dan sekarang udah kelihatan zaman ke zaman sudah mulai globalisasi, terkikis sama sistem. Jadi semua sudah mulai terpecah dengan zaman-zaman sekarang gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak, dan untuk berbagi silahkan komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.